pintu gerbang menuju hadirat Allah akan kita kupas dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Ayo ibu bapak kita baca ya sama-sama ayat Alkitabnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin. Nah, sebelum kita bahas apa yang kita baca dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, saya mencoba membawa kita di bagian pendahuluan ini untuk melihat seperti apa kaitannya yang kita baca tadi dengan apa yang saya mau bagikan ini. Semua orang, khusus orang-orang Kristen tentunya, semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen tahu dan mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hadir. Maha hadir itu artinya dia ada di mana-mana. Allah yang maha hadir ini adalah Allah yang memenuhi atmosfer langit, memenuhi bumi. Dia memenuhi masa lalu, memenuhi masa kini, dan juga memenuhi masa depan dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia bukan pribadi yang sifatnya periodisasi untuk menyatakan kehadirannya, atau dia bukan seorang pribadi yang ruang lingkup kehadirannya terbatas pada tempat tertentu atau musim tertentu. Mulai dari masa lalu, masa sekarang, serta masa depan, dia hadir secara bersamaan. Kualitas kehadirannya sama, bahkan juga eksistensi atau keberadaannya juga sama. Kehadiran Allah itu ada baik di atas gunung, di gedung-gedung, di lembah, di kota, di desa, bahkan di mana saja dia selalu ada dan juga selalu sama di mana saja untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dia disebut sebagai Allah yang maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 menggambarkan seperti apa Allah yang maha hadir itu. Dalam tulisan Raja Daud itu, dia berkata, "Kemana aku hendak pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Di gunung aku pergi, di sana engkau ada. Ke lembah aku pergi, di sana pun engkau ada. Bahkan kalaupun aku pergi ke dunia orang mati, di sana pun engkau ada." Kata kitab Mazmur 139 itu. Artinya dia ini adalah pribadi yang omnipresent, hadir di mana-mana. Terlepas seseorang bisa mengalami kehadirannya itu atau tidak. Terlepas apakah seseorang bisa merasakan kehadirannya itu atau tidak. Seseorang merasakan kehadirannya atau tidak menjadi penentu atau tidak mempengaruhi bahwa Allah tidak hadir. Allah hadir di mana-mana, terlepas dirasakan atau dialami seseorang atau tidak, Allah hadir di mana-mana. Dalam waktu yang sama dan selalu ada untuk selama-lamanya. Oke, sampai di sini di bagian awal itu.
Alkitab memberitahukan ibu bapak, kitab Kejadian pasal 3 ayat 8, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, maka bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini menarik ibu bapak. Alkitab memberitahukan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bersembunyilah mereka terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Ketika penggunaan kalimatnya bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon, bukan berarti Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa itu lalu kemudian keluar dari hadirat Allah atau keluar dari ruang lingkup di mana Allah hadir, sehingga di antara pohon-pohon itu adalah sebuah area di mana ketiadaan kehadiran Allah. Seolah-olah mereka jauh dari kehadiran Allah, atau di antara pohon-pohon itu tidak ada kehadiran Allah. Bukan itu maksudnya. Pemikiran-pemikiran yang terbangun adalah bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu terpisah dari Allah atau keluar dari hadirat Allah. Jika keberadaan manusia terpisah atau keluar dari hadirat Allah ketika dia jatuh dalam dosa, maka ini akan bertentangan dengan eksistensi atau keberadaan pribadi Allah sebagai Allah yang maha hadir itu. Seolah-olah ada ruang atau tempat tertentu di mana hadiratnya tidak ada, atau hadiratnya tidak bisa dialami atau tidak bisa menyentuh. Jadi ketika mereka di balik pohon-pohon itu pun, di sana hadirat Allah masih ada. Lalu kalau begitu, yang dimaksud dengan kata bersembunyi terhadap Tuhan Allah dalam ayat 8 Kejadian pasal 3 ini maksudnya apa? Kata bersembunyi itu artinya ialah manusia Adam dan Hawa menjadi sadar diri, menjadi sadar akan dosa yang ada pada mereka, sehingga tidak ingin dekat dengan Allah atau tidak ingin berada di hadapan Allah. Kenapa dekat dengan Allah atau tidak ingin berada di hadapan Tuhan Allah? Nanti kita lihat. Jadi yang dimaksud kedua dengan bersembunyi terhadap Tuhan Allah, di samping sadar diri atau sadar akan dosa sehingga tidak ingin dekat dengan Allah atau tidak ingin dia ada di hadapan Allah, kata bersembunyi itu artinya ialah manusia yang jatuh dalam dosa itu kehilangan gairah untuk bersekutu dengan Allah, yang pada kala manusia jatuh dalam dosa datang mencari Adam dan Hawa, atau datang ingin bersekutu dengan Adam dan Hawa sebagaimana lazimnya, sebagaimana sebelum-sebelumnya. Tapi karena dosa sudah masuk dalam diri Adam dan Hawa, gairah untuk bersekutu dengan Allah sebagaimana sebelum-sebelumnya, gairah itu dirampas oleh dosa. Gairah itu dirampas oleh iblis, sehingga keinginan untuk bersekutu dengan Allah itu, keinginan untuk bersama dengan Allah, keinginan untuk ada di dekat Allah atau berdiri di hadapan Allah, keinginan itu menjadi sepi atau tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan bersembunyi. Jadi bukan dia keluar meninggalkan hadirat Allah dan hidup di luar sana tanpa kehadiran Allah. Gairahnya tidak ada lagi, tidak ingin dekat, tidak ingin ada di hadapan Allah, sebagaimana ketika mereka belum mengalami dosa atau jatuh dalam dosa. Pengalaman mereka, keberadaan mereka, hubungan mereka dengan Allah begitu dekat, begitu intim. Makanya saudara bisa melihat seseorang kalau jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan-kesalahan, cenderung menghindar dari yang namanya doa, ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Kecenderungan ini terbangun karena dosa itu merampas gairah tersebut. Dia merasa, aku belum bisa lepas dari dosa.
Aku masih terbelenggu dengan dosa. Makanya kalian sajalah dulu. Aku belakangan. Kalian saja dulu. Sadar akan dosa inilah yang membuat mereka tidak bisa mengalami Allah atau tidak bisa dekat dengan Allah, ada di hadapan Allah. Kata hadirat atau kehadiran, setiap kali bicara hadirat itu adalah kehadiran. Saya merasa ibu bapak, ketika saya dulu pertama bertobat, lalu saya masuk sekolah teologi, saya asing sekali dengan bahasa-bahasa yang saya dengar di situ. Karena bahasa-bahasa itu tidak lazim, tidak biasa kita dengar di percakapan sehari-hari. Misalnya bahasa-bahasa yang tidak biasa itu adalah hadirat misalnya. Ini jarang sekali, hampir nggak pernah kita bicara di keseharian hadirat. Ini bahasa-bahasa agama, bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa teologi, bahasa-bahasa Alkitab lah. Tapi sekarang sudah lazim diperdengarkan di gereja, di persekutuan. Hadirat lalu dipulihkan. Nah, saya pun hampir jarang mendengar di percakapan sehari-hari dipulihkan. Kecuali di kalangan tertentu ya. Yang menengah ke atas atau para orang-orang yang belajar. Nah, hal-hal ini baru mulai sering saya dengar. Di samping dipulihkan, dilawat ya gitu. Saya dulu mendengar kata dilawat. Saya kira salah ucap dia, saya pikir. Mungkin maksudnya dilewat. Nah, rupanya dilawat memang benar-benar dilawat gitu. Dilawat artinya dia mengalami kehadiran. Kalau atau berkunjung atau didatangi oleh sebuah atmosfer atau sebuah keadaan. Kalau bicara dilawat Tuhan, maka dia mengalami kehadiran Tuhan atau dikunjungi oleh Tuhan. Nah itu. Jadi ada banyak istilah-istilah. Makanya ketika saya bicara hadirat, itu artinya kehadiran yang dimaksud di situ. Nah, hadirat atau kehadiran Allah di tengah-tengah Taman Eden di mana Adam dan Hawa sedang jatuh dalam dosa, yang kemudian disebut dalam kalimat itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Terhadap Tuhan Allah itu artinya dari hadirat Allah. Kata hadirat yang dimaksud di situ artinya ialah berada di hadapan atau di depan Allah. Jadi kalau kita berkata begini dalam doa kita atau dalam pembicaraan atau dalam bahasa-bahasa pengantar sebelum memasuki ibadah, kita berkata, Ibu Bapak, mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam hadirat Allah. Itu artinya saudara bicara kita akan masuk di hadapan Allah. Kita akan berada di dekat Allah. Kita akan berdiri di depan Allah, di hadapan Allah. Nah, hadirat atau berada di dekat atau di hadapan Allah ini adalah sebuah level tertinggi untuk hubungan manusia dengan Allah. Seseorang kalau dipersilahkan berdiri di dekat seorang pejabat atau di depan seorang pejabat, dipersilahkan berdiri, itu menjelaskan ada level tertinggi dari yang lain karena yang lain tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Jadi tatkala kita bicara mengenai berdiri di hadapan Allah atau masuk dalam hadirat Allah, ada di dekat Allah, itu adalah level tertinggi dalam hubungan manusia dengan Allah. Karena itu ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa atau berdosa, yang disebut dengan bersembunyi itu ialah mereka tidak memiliki gairah untuk ada di hadapan Allah, di dekat Allah, merasakan kehadiran Allah itu secara nyata, merasakan keintiman dengan Allah secara nyata, merasakan cengkrama dengan Allah secara nyata, sebagaimana mereka belum jatuh dalam dosa. Di mana waktu-waktu tertentu Bapa datang, lalu bercengkrama, kemudian bersekutu, bersama-sama berfellowship dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Begitu luar biasa suasana itu, langsung dirasakan oleh mereka, langsung dialami oleh mereka. Tapi setelah dosa masuk, gairah atau keinginan itulah tidak ada lagi pada manusia itu, sehingga mereka tidak bisa ada di hadapan Allah, tidak bisa dekat dengan Allah. Kenapa? Memang begitu. Kalau manusia setelah jatuh dalam dosa ada di hadapan Allah, dekat dengan Allah, pasti mati. Apalagi kalau mereka mengalami Allah secara langsung. Gini Ibu Bapak,
setelah manusia jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu kehadiran Allah tidak lagi bisa dirasakan oleh umat manusia secara nyata atau secara langsung. Tidak lagi bisa dirasakan. Walaupun manusia pada waktu itu mempersembahkan korban seperti Kain dan Habel, tapi mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran Allah yang nyata itu sebagaimana yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa di Taman Eden. Waktu demi waktu, terus menerus. Kalaupun ada hanya beberapa orang dari manusia yang pernah merasakan langsung kehadiran Allah setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Beberapa orang dan untuk beberapa saat saja. Saya bisa sebutkan beberapa nama, salah satu adalah Nuh. Lalu yang kedua Abraham. Yang ketiga Yakub, Ishak, Yakub. Lalu para nabi-nabi, para imam, para hakim. Itu pun orang-orang tertentu untuk saat-saat tertentu saja. Namun sejatinya Allah merancang manusia ini supaya secara konstan, langsung semua orang bisa mengalami secara nyata kehadiran Allah itu, dekat dengan Allah, ada di hadapan Allah, dan mengalami persekutuan, keintiman, cengkrama, kebersamaan yang nyata. Tapi dosa membuat manusia tidak lagi bisa berdiri di hadapan Allah, di dekat Allah, tidak lagi bisa mengalami kehadiran Allah secara nyata. Setelah saya belajar dan membalik-balik lembar Alkitab kita, syukur pada Bapa. Ada satu orang muda, Raja Israel bernama Daud, berhasil menemukan pintu gerbang menuju kehadiran Allah secara nyata. Di mana pintu gerbang menuju kehadiran Allah secara nyata atau akses menuju kehadiran Allah secara nyata selama berabad-abad ini tidak pernah dirasakan, ditemukan, dialami oleh manusia sejak kejatuhan manusia itu dalam dosa. Setelah sekian abad kemudian, ada seorang muda menemukan pintu gerbang itu. Ayat Alkitab yang kita baca memberitahukan pintu gerbang yang dimaksud itu ada dua, yaitu nyanyian penyembahan atau pengucapan syukur serta puji-pujian. Perhatikan apa yang dicatat di Mazmur 100 ayat 4. Kalimatnya muncul di slide saya. Saya harap ibu bapak bisa mengikuti dan mencerna dengan baik. Saya mencoba menguraikannya secara sistematis, secara berurut, supaya nangkap secara keseluruhan, secara utuh saudara bawa pulang. Yuk kita baca ayat 4, kalimatnya bilang apa? 1, 2, 3 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Coba sebentar ibu bapak. Kalimatnya berkata masuklah melalui pintu gerbang. Pintu gerbang yang dimaksud apa? Pintu gerbang menuju pelataran Allah itu apa? Pintu gerbang menuju kehadiran Allah yang bisa dirasakan secara nyata, secara langsung. Apa? Dua. Yang pertama ialah nyanyian syukur atau pengucapan syukur. Lalu yang kedua puji-pujian. Nah, menarik ibu bapak.
Kita telaah sebentar. Ketika kalimatnya menggunakan kata nyanyian syukur atau pengucapan syukur yang disebut sebagai pintu gerbang menuju hadirat Allah secara nyata, di mana kita bisa berdiri di hadapannya, kita masuk di dekatnya, berada di depannya. Nyanyian syukur menggunakan tulisan todau dalam bahasa aslinya. Todau artinya adalah sekelompok besar orang percaya yang menyembah dengan tangan yang terangkat. Saya ulang sekali lagi. Todau ternyata adalah pintu gerbang yang dimaksud, pintu gerbang pertama. Untuk semua kita atau untuk kita bisa mengalami kehadiran Allah secara nyata, atau kita bisa berdiri di hadapan Allah, di dekat Allah. Sebagaimana pengalaman yang terjadi antara Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Pengalaman itu akan kita alami sekarang melalui todau. Ketika sekelompok besar orang bersama-sama mengangkat tangan sembari menyembah Allah. Itulah yang disebut dengan pintu gerbang menuju kehadirat Allah yang nyata. Ini menjelaskan kalau kita berkumpul beribadah seperti ini adalah cara ketika kita menyembah Allah sembari mengangkat tangan. Ini adalah pintu gerbang atau akses masuk yang kita bangunin, yang kita lakukan ini, peribadahan ini. Ini adalah akses masuk yang bisa dialami secara keseluruhan, secara semua orang. Kita bisa berdiri di hadapan Allah, mengalami Allah, dan merasakan kehadiran Allah secara nyata, secara langsung. Melalui kita kumpul atau berhimpun bersama, menyembah Allah dengan pengucapan syukur, kemudian menaikkan pujian, lalu mengangkat tangan. Inilah cara di mana kita bisa mengalami kehadiran Allah secara nyata, secara langsung, dan bisa dirasakan oleh semua kita yang paham. Katakan amin. Coba kita lihat keterangan Alkitab yang akan menolong kita memahami penjelasan ini. Apa yang dicatat dalam 2 Tawarikh pasal 5. Yuk, berkaitan dengan todau ini. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Terus mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Terus, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Orang-orang yang berhimpun disertai dengan nyanyian, musik penyembahan, pujian syukur. Mereka menyembah Allah, mengangkat tangan, todau terjadi. Pintu gerbang menuju kehadiran Allah secara langsung terjadi.
Dan Alkitab itu memberitahukan orang-orang yang berdiri itu mengalami kehadiran Tuhan secara nyata, secara langsung. Hampir-hampir tak ada yang bisa berdiri lagi. Karena itu kalau ibu bapak datang beribadah seperti ini, lalu saudara berdiri di hadapan Allah, di hadirat Allah, yang harus ibu bapak ketahui adalah persembahkan ucapan syukur. Lewat kata-kata saudara pada Tuhan, ucapan syukur inilah todau itu. Ucapan syukur yang keluar dari hati yang paling dalam, hati yang paling tulus. Karena saudara tahu dia baik, saudara tahu dia menolong saudara, saudara tahu dia tidak meninggalkan saudara, saudara tahu dia penuh kasih sehingga melayakkan kita, menerima kita, bahkan mendengar seruan dan doa kita. Ucapan syukur yang lahir dari hati inilah yang membuat awan kemuliaan Tuhan turun, sehingga kita bisa merasakan kehadirannya secara nyata dan secara langsung. Jadi todau itu menunjuk pada orang-orang yang berhimpun melalui ibadah atau gereja. Kenapa Yesus ngomong dalam Matius pasal 18 ayat 20? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk menjelaskan bahwa, atau untuk mengkonfirmasi dan meneguhkan bahwa orang dalam perkumpulan minimal 2-3 orang pun, kalau mereka berkumpul menyembah Allah, Yesus ada di situ. Artinya todau terjadi. Pintu gerbang menuju kehadiran Allah secara langsung, secara nyata terjadi melalui perkumpulan itu atau di dalam perkumpulan itu. Lalu pintu gerbang kedua itu kata Alkitab adalah puji-pujian. Kembali ke slide saya. Perhatikan ibu bapak. Yuk kita lihat sama-sama. Lalu pintu gerbang kedua menuju kehadiran Allah secara nyata, secara langsung. Menuju hadirat Allah atau membuat kita bisa berdiri di hadapan Allah. Pintu gerbang kedua adalah puji-pujian. Kalimatnya akan bilang begini, masuklah melalui pintu gerbangnya. Sekali lagi, melalui pintu gerbangnya. Pintu gerbang yang dimaksud itu nyanyian syukur. Lalu pintu gerbang yang dimaksud yang kedua adalah puji-pujian. Saya ingin saudara paham dulu teorinya ini, paham dulu makna daripada tulisan-tulisan di Alkitab kita itu. Puji-pujian dalam bahasa aslinya adalah tehila. Tehila itu artinya nyanyian yang berfokus pada Allah. Nyanyian itu fokusnya beda-beda. Ada nyanyian yang fokusnya adalah untuk negeri, untuk bangsa. Ini adalah nyanyian nasional, nyanyian kebangsaan. Padamu negeri kami berbakti. Itu fokusnya untuk bangsa dan negara. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada nyanyian fokus kepada orang tua. Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Ada nyanyian fokus kepada mantan. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ada nyanyian untuk Tuhan fokusnya.
Jadi kalau kita ada dalam hadirat Allah, nyanyian yang akan membuat saudara bisa mengalami kehadiran Allah secara nyata dan langsung, atau nyanyian yang akan membuat saudara masuk di hadapan Allah adalah kalau nyanyian itu fokus kepada Allah. Nyanyian yang fokus kepada Allah atau nyanyian puji-pujian yang dimaksud di sini itu adalah nyanyian yang spesifik secara khusus. Nyanyian ini khusus. Nyanyian ini nggak saudara nyanyikan kepada yang lain, khusus. Sama seperti sebutan atau panggilan. Saya nggak akan panggil mami pada orang lain, perempuan manapun, kecuali hanya pada istri saya. Karena itu sebutan satu-satunya yang hanya diperuntukkan kepada dia. Kalau sempat saya panggil mami kepada yang lain, nah ini masalah. Ada sebutan yang hanya secara spesifik saudara sebutkan pada orang yang paling saudara cintai. Makanya sebelum saudara menikah, panggilnya abang. Panggil apa kemarin dia, anakku belum menikah kalian. Kebetulan kalian pengantin baru duduk di depan pula, jadi aku lihat. Waktu belum menikah panggil abang ya. Panggil apa sebelum menikah? Panggil abang. Tapi setelah menikah, panggil sayang. Wih, keren. Keren. Tapi kalau panggilan itu juga diucapkan pada yang lain, itu masalah. Panggilan abang umum, siapa saja bisa jadi abang. Tapi tidak semua bisa jadi sayang. Hanya satu. Makanya ada yang panggil Hani, gak masalah. Terserah panggilan itu apa, gak masalah. Ada yang bilang saya sih Pak panggilan gak masalah. Yang penting cintanya. Nggak ada problem. Tapi dengar, nyanyian puji-pujian yang dibicarakan ini, yang disebut sebagai pintu gerbang menuju hadirat Allah, pintu gerbang membuat kita bisa berdiri di hadapan Allah secara langsung, adalah nyanyian yang spesifik, spontan. Nyanyian spontan, baru, tanpa persiapan, bersifat begitu pribadi dan keluar langsung dari dalam hati. Itulah nyanyian puji-pujian yang disebut sebagai pintu gerbang kedua untuk kita bisa masuk secara langsung di hadapan Allah. Puji-pujian yang baru, yang langsung, spontan, tanpa persiapan. Tiba-tiba itu terucap keluar dari hati, fokus kepada Allah. Makanya kenapa ketika kita menyembah Tuhan itu, Tuhan Engkau baik, terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar, sebab kasih dan setiamu di hidupku. Bapa, ku mengasihimu, ku cinta Kau Tuhan, aku perlu Engkau, pegang tanganku Roh Kudus. Oh. Nyanyian yang spontan, lahir dari hati, nggak kita pikir-pikir itu. Kalau nyanyian, makanya namanya nyanyian baru. Coba lihat Mazmur 40. Nyanyian puji-pujian yang dimaksud itu adalah Mazmur 40, coba lihat. Dimulai dari 33 dulu yuk, Mazmur 33 ayat 3. Kita baca sama-sama ayatnya, Mazmur 33 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. 40. Kita baca lagi. Ayat 3. 1, 2, 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Perhatikan ada kata nyanyian baru. Nyanyian baru. Ia memberikan nyanyian baru. Ada banyak referensi ayat-ayat Alkitab
yang memberitahukan bahwa puji-pujian yang menjadi favorit Allah, yang membuat kita bisa berdiri di hadiratnya, di hadapannya secara langsung, dan kita bisa mengalaminya secara nyata. Kehadirannya adalah puji-pujian yang lahir dari hati, yang baru, yang spontan, yang disertai dengan hati dan motivasi yang tulus. Kalau kita menyanyikan nyanyian, misalnya seperti tadi, ada nyanyian setiap kali kita pengantar ibadah di gereja manapun, liturgi itu pasti ada. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Itu kan nyanyian. Nyanyian yang membawa kita, mengantar kita masuk dalam hadirat Allah. Secara umum kita menyanyikan itu sebagai bagian daripada acara ibadah kita. Tapi untuk kita bisa secara pribadi mengalami kehadiran Tuhan, maka nyanyian yang spontan dari hati kita, puji-pujian yang spontan dari hati kita, itulah yang harusnya terucap. Dan itu yang membuat saudara bisa mengalami Tuhan. Coba baca untuk meyakinkan saudara bahwa memang puji-pujian, ucapan syukur, itu adalah pintu gerbang atau akses di mana kita bisa secara langsung mengalami kehadiran Allah atau berdiri di hadapan Allah. Kita lihat sama-sama ayat Alkitab ini. Semoga ini akan menambahkan pemahaman kita dan membuat kita menjadi sangat yakin bahwa pintu gerbang atau kehadiran Allah itu bisa kita rasakan. Mazmur 22 ayat 3. Kita baca sama-sama ayat Alkitabnya. Oke, kita baca dengan kompak ya. Mazmur 22 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam sinonimnya adalah bertahta. Dengan kata lain, duduk atau hadir. Maka bunyi kalimat ini menegaskan atau menjelaskan bahwa Allah, Dia hadir, Dia bertahta, Dia ada atas puji-pujian. Puji-pujian yang bagaimana? Bukan puji-pujian yang sembarangan kita ucapkan. Bukan puji-pujian yang sembarangan kita perkatakan. Puji-pujian yang spontan, lahir dari hati. Puji-pujian yang kita ucapkan secara pribadi, fokus pada Allah. Puji-pujian yang baru yang kita tujukan kepada Dia. Dalam puji-pujian itu Allah hadir. Dalam puji-pujian yang kita nyanyikan itu Allah hadir. Allah bertahta. Kalau saudara menyanyikan ucapan syukur, menyanyikan puji-pujian seperti yang sudah dijelaskan, lalu kita tidak merasakan Allah hadir, berarti harus kita evaluasi. Ada sesuatu yang harus kita periksa. Maka itu penyembahan yang kita bawa ini, nyanyian puji-pujian yang saudara nyanyikan, walaupun nyanyian yang kita nyanyikan itu adalah lagu-lagu yang diciptakan orang, dan bukan lagu yang diciptakan orang itu yang dimaksud dengan nyanyian baru yang kita baca dalam Mazmur 33 ayat 3, 40 ayat 3 dan seterusnya. Walau bukan itu yang dimaksud dengan nyanyian baru itu. Nyanyian baru adalah nyanyian baru yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita ucapkan. Tapi walaupun saudara menyanyikan nyanyian-nyanyian tersebut sebagai sarana yang akan membawa kita mengalami hadirat Tuhan secara kelompok, secara bersama-sama, nyanyikan nyanyian itu dari hati yang paling tulus, dengan motivasi yang paling tulus, dengan hati yang paling murni, yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu ketika saudara mengucap syukur, menyembah Allah, memberikan pujian kepada Tuhan, semua itu keluar dari dalam diri saudara, dari dalam hati saudara.
dengan integritas hati yang tulus, motivasi yang tulus. Karena saudara mengasihi Allah, menghormati Allah, maka tidak mungkin orang tidak bisa mengalami kehadiran Allah secara nyata. Gak mungkin. Kalau dia lakukan yang dua ini, seseorang secara pribadi akan mengalami kehadiran Allah. Secara bersama-sama melalui ibadah akan mengalami hadirat Allah. Makanya saya ketemu begini Bu Bapak. Kenapa Alkitab meminta supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Ibrani 10 ayat 25. Karena ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan pada kita ketika Dia hadir dalam bentuk todau, dalam bentuk secara bersama-sama orang percaya berkumpul menyembah Allah sembari mengangkat tangan. Ada sesuatu yang Allah mau kerjakan, ada sesuatu yang Allah mau berikan, ada sesuatu yang Allah mau nyatakan, sampaikan. Sebab sesuatu itu tidak disampaikannya mungkin secara pribadi, itu hanya akan disampaikannya dalam bentuk kehadirannya todau atau secara bersama-sama, yakni kekuatan, urapan, kemenangan, mujizat, kesembuhan, serta hal-hal hebat lainnya sebagai dampak dari kehadirannya, di mana semua orang berkumpul berseru memanggil namanya. Senjata ilahi dicurahkan atas kita, sehingga tidak heran ketika orang berkumpul dalam ibadah seperti yang di 2 Tawarik 5 tadi, orang mengalami kemuliaan Allah, orang mengalami hal yang hebat luar biasa, karena todau tadi hadirat Allah dirasakan. Makanya anak-anak Tuhan itu, ibu bapak, memang kesenangannya, kesukaannya adalah berkumpul dalam hadirat Allah. Pribadi boleh saudara lakukan, tapi ada kekuatan dan berkat spesial yang akan Tuhan berikan melalui perkumpulan-perkumpulan di mana kita berhimpun menyembah Tuhan. Gini, ini perbandingan saja, perbandingan. Semoga menolong saudara. Tahu ibu bapak, binatang buas di hutan sana, semua jenis serta nama binatang buas membutuhkan air. Seperti apapun buasnya, seramnya binatang ini, kalau semua binatang buas di hutan ini bertemu dengan air, masing-masing binatang itu melucuti senjatanya. Terjadi rekonsiliasi, atau tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, tidak ada saling mangsa, minimal ketika bertemu dengan air. Semua melucuti senjatanya pada minum semuanya. Seharusnya hal-hal yang samalah yang sebenarnya Tuhan kerjakan ketika kita orang-orang beriman, orang-orang percaya semua hadir dan berkumpul. Ada hal hebat yang Tuhan kerjakan pada kita ketika kita semuanya berkumpul dalam hadirat Allah. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Saya mau tutup nih karena sudah mau habis. Ini saya sampaikan kepada saudara, para praise and worship, para musisi, para penari rebana, siapapun kita yang ada di ruangan ini. Dengar ibu bapak, para penari rebana, anak-anak kita yang menari rebana, tarian itu bukan penyembahan. Gerakan tarian itu sendiri tidak bisa disebut penyembahan. Tapi kenapa di Alkitab ada tarian? Kenapa gereja melakukan tarian? Gini, tarian itu adalah aksi di dalam penyembahan. Tetapi bukan gerakan atau tarian itu yang disebut sebagai penyembahan atau bagian dari penyembahan. Pengabdian mereka kepada Tuhan, hati mereka kepada Tuhan, hati yang tulus mengasihi menghormati Tuhan, pengabdian dan hati yang tulus kepada Tuhan inilah yang membentuk atau menentukan tarian mereka, atau membuat tarian mereka, gerakan mereka, tindakan mereka menjadi sebuah penyembahan. Jadi kalau kita menari, itu aksi, itu tindakan. Tapi bukan itu penyembahan itu. Penyembahan sejati selalu lahir dari dalam hati. Penyembahan adalah suara hati. Bukan suara musik, apalagi sebuah aksi. Dia lahir dari hati yang tulus, menghormati Allah, mencintai Allah. Musik
Ketika musik dimainkan dengan sangat terampil, profesional, bagus, dan lain sebagainya, musik itu sendiri bukanlah penyembahan. Itu adalah bagian daripada aksi di penyembahan. Tetapi yang menjadikan musik menjadi penyembahan adalah apabila upaya-upaya yang mereka miliki berpadu dengan doa dan pengabdian dan hati yang tulus mengasihi Tuhan, maka upaya, pengabdian, doa, hati yang mengasihi Allah berubah menjadi erangan penyembahan melalui nada. Makanya musik menjadi bagian dari penyembahan. Karena di nada itulah tercermin erangan mereka. Erangan yang ada di hati mereka itu melalui nada tercermin. Tidak semua orang hanya karena bermain musik atau hanya karena memainkan musik-musik gereja, tidak semua atau tidak otomatis itu bagian dari penyembahan atau disebut sebagai penyembahan. Sama seperti seseorang sedang karaoke, menyanyikan nyanyian gereja dengan layar yang besar, belum tentu itu menjadi bagian dari penyembahan. Penyembahan itu dimulai dari hati, bukan tindakan, bukan aksi, bukan pula bibir. Makanya Yesus pernah ngomong begini dalam kitab Injil Matius, bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Ketika kita berdiri di sini, para worship leader, singer, jangan berharap dan jangan harapkan supaya jemaat senang sama kita, supaya orang senang dengan kita. Kita harus mengharapkan Tuhan senang dengan kita, dan itu dimulai dari hati. Menyembahlah dengan tulus. Nyanyikan nyanyian-nyanyian dengan tulus, dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus. Ketika worship leader, singer, musik, penari rebana, dan semua kita yang kumpul ini datang berkumpul menyanyikan nyanyian pengucapan syukur, mengangkat tangan, todau terjadi. Pintu gerbang menuju kehadiran Allah secara langsung terbuka. Semua kita masing-masing mengalami secara pribadi jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, sehingga ada yang sakit sembuh, ada yang lemah kuat, ada yang mengalami kebuntuan beroleh solusi dan jalan keluar. Itulah yang disebut dengan kita masuk pada hadirat Allah secara langsung. Maka itu pujian, penyembahan yang kita persembahkan ini, ibadah yang kita bangun, nyanyian, puji-pujian itu adalah sarana Tuhan untuk mengembalikan atau membawa kita masuk kepada pengalaman intim dengan Allah sebagaimana yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Gak ada sarana lain kecuali ini. Jadi sembah Tuhan dengan tulus, layani Tuhan dengan tulus, nyanyikan nyanyian itu dengan tulus. Karena sadar tidak sadar Tuhan ada di sana. Sayangnya saya nggak cukup waktu untuk menjelaskan pada saudara. Ketika kita berdiri di hadapan Allah dan nyanyian kita persembahkan, pujian kita persembahkan, lalu perasaan kita sedang mengalami Tuhan. Bagaimana memastikan bahwa yang kita alami, yang kita rasakan ini adalah benar-benar Tuhan? Cukup pula waktuku ibu bapak menjelaskan itu karena kelihatan terbatas. Oh, masih bisa 5 menit? Aku baru lihat itu waktu. Cuma nih kalian agak nakal ya orang multimedianya ya. Langsung dibuat tanda merah, coba lihat. Itu artinya dari tadi tanda merah udah selesai gitu kira-kira. Kalian nakal, tolong dicatat nama yang bikin ini. Nanti diperiksa SK-nya ya Pak Daniel ya. Bercanda. Oke gini, supaya jangan salah kita nanti. Karena kalau kita nggak paham ini, kita bisa menjadi terjebak pada mistis dan kebatinan. Kan ada orang yang kita tahu atau yang saudara pernah lihat mengalami Tuhan katanya,
Aduh, saya merasakan, saya melihat Tuhan, aduh saya gemetar kayak ada listrik yang menyengat. Lalu saya gemetar, nggak bisa menahan diri. Waktu lampau pernah ada datang di gereja kita, ini beberapa tahun silam. Setiap kali kita menyembah Tuhan di ibadah, selalu dia lompat, bergetar, lalu bergeser-geser sampai kursi dan orang-orang akhirnya menjauh. Setiap kali nyembah, lompat semua. Satu waktu karena saya sudah mulai merasa nggak nyaman, saya panggil salah satu diaken, saya bilang, Pak, tolong dimuridkan ibu itu, dibimbing, diberitahu menyembah yang benar, berkarunia atau mengoperasikan karunia yang benar. Diberitahulah. Setelah diberitahu, hari Minggunya datang, masih sama. Saya masih terganggu, karena setiap kali di depan saya lihat selalu lompat-lompat dan selalu di sebelah kiri sana ibu bapak. Lalu kemudian, saya beritahu ke ibu itu, saya panggil sendiri. Saya bimbing. Bergerak dalam karunia roh atau mengoperasikan karunia roh itu seperti ini, Bu. Roh Kudus itu sopan dan teratur, tertib dan teratur. Ibu atas nama Roh Kudus, tapi jadi tidak teratur kita ibu bikin. Setiap kali ibu nyanyi, semua kursi bergeser dan satu kali oke lah gitu lah, mungkin dia pengalaman penuh Roh Kudus satu kali, tapi enggak iya juga dong setiap kali dong. Lalu saya bilang, enggak boleh begitu ya Bu, saya bimbing. Setelah saya bimbing, benar, ibu itu berubah, tidak datang lagi di gereja, itu maksud saya. Dia pergi, entah kemana. Begitu ibu bapak. Anak lo gendek tuh Pak Rahmin. Sekarang katanya sudah di Jawa Barat, dia sudah pindah ke Bandung. Jadi jauh sekali ya. Nah, ini supaya kita paham. Kan gini. Ini praktisnya nih. Tolong lihat ibu bapak ya. Bantu saudara bisa tetap konsentrasi gini. Ketika kita mengucap syukur, mengangkat tangan, menyanyikan pujian yang spontan, yang baru kepada Allah. Alkitab bilang Mazmur 22, Tuhan bertahta, Allah bertahta, Raja segala raja bertahta. Kalau Allah hadir, kita sedang berada di hadapannya, bagaimana kita tahu, merasakan bahwa memang Tuhan yang sedang kita alami ini? Ada dua. Yang pertama ibu bapak, saudara harus mengetahui apakah itu Tuhan yang hadir apa tidak dengan memfokuskan perhatian atau pemahaman saudara kepada firman, bukan pada perasaan. Untuk mengetahui bahwa Tuhan yang hadir ini adalah memang Tuhan yang benar, maka saudara harus memfokuskan perasaan saudara, pengalaman saudara itu dengan firman, bukan dengan perasaan. Bahayanya kalau kita tidak menjadikan Alkitab atau firman Allah sebagai pedoman untuk mengukur atau untuk menjadikan standar atas pengalaman spiritual, pengalaman rohani kita ketika kita berada di dalam hadirat Allah, ketika kita menyembah Allah, kita bisa tersesat atau kita bisa menjadi terjebak pada pengalaman mistis atau kebatinan. Contoh mistis atau kebatinan itu bilang begini, saya merasa Tuhan hadir, dia datang, jubahnya putih. Kayak yang di kalender itu kulihat. Itu tidak ada ayatnya di Alkitab. Inilah kalau orang tidak menjadikan kitab suci sebagai pedoman di dalam menakar pengalaman-pengalamannya bersama Tuhan. Saya kok merasa lain ya di bagian belakang saya ini. Kok kayaknya Tuhan ngomong sama saya bahwa dompet saya ini harus dibaptis. Ini bisa jadi mistis.
Mistis itu atau kebatinan itu begini. Kita mengimajinasikan, kita diajak membayangkan atau mengalami sesuatu yang kudus dengan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tanpa ada pedomannya. Itu jadi sesat. Makanya ada gereja pernah ngomong, setiap kali mendoakan atau setiap kali kunjungan ke rumah jemaat atau ke rumah hamba Tuhan, dia selalu bilang, ada Gondoruo di sini katanya. Lah, bagaimana jemaat itu nggak takut? Setiap kali datang berkunjung, ada kuntilanak, kulihat di depan pintu ruang tamu itu ada 3 di situ, kulihat duduk katanya. Dia bisa melihat kuntilanak. Pertanyaannya, Roh Kudus di mana kok dia nggak bisa lihat gitu loh? Tuhan di mana kok dia nggak bisa lihat? Kok kuntilanak dia bisa lihat? Kuntil Bapak dia bisa lihat? Gondoruo dia bisa lihat. Kok Tuhan dia nggak bisa lihat? Itu karena pengalaman rohaninya tidak didasarkan pada kitab suci. Alkitab bilang apa? Cari Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengalami Tuhan, kita cari Tuhannya. Tuhan itu harus dijelaskan dalam kitab suci kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengalami Tuhan itu? Gini. Kita udah sepakat tadi, ku tambahi waktunya kan? Kolose 1 ayat 27, baca dulu yuk, baca. Ini ayatnya nggak banyak, penjelasannya agak panjang. Coba Kolose 1 kita lihat yuk, ayat 27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Keberadaan Kristus di tengah-tengah kita, kata Alkitab, itu rahasia. Rahasia bagi bangsa-bangsa, artinya bangsa-bangsa lain tidak mengetahui. Hanya mereka yang percaya, mereka yang menerima firman Allah yang bisa mengerti itu. Jadi standar kita, ibu bapak, ketika saudara mau bicara, ketika kita bicara mengenai Tuhan hadir, apakah Tuhankah, benarkah ini Tuhan yang sedang kurasakan ini, Tuhan yang benarkah ini? Standarnya bukan perasaan saudara, bukan intuisi. Apa kata Alkitab? Alkitab bilang begini, Tuhan ada di tengah-tengah kita loh. Jadi apakah saudara merasa ada getaran apa tidak? Saudara bulu kuduknya berdiri apa tidak? Itu tidak menjadi jaminan bahwa Tuhan tidak hadir. Saudara mengalami gejolak suasana hati, suasana emosional, suasana perasaan apa tidak? Alkitab bilang Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah-tengah kita. Jadi ketika saudara menyembah, menyanyikan pujian, Tuhan bertahta, percaya. Bukan karena suasana perasaan ini saudara baru bilang, aduh Tuhan ada, enak sekali, asik sekali, Tuhan ada. Lalu minggu besok saudara datang ibadah, gak ada perasaan apapun, kayaknya Tuhan gak hadir di ibadah hari ini. Tuhan ini gersang, ini gak nendang. Kalau cuma mau ditendang, saudara kan tinggal ngomong sama Aser. Dia tahu bagian mana ya. Standarnya adalah apa kata Tuhan? Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lalu masalah perasaan saudara secara pribadi, benar apa tidak? Yang kedua dengar ini. Ada banyak ayat kitab lagi, saya nggak kutip, tapi ini saya mau selesai benar-benar. Cukup itu mewakili Kolose 1, belum lagi ayat-ayat lain ya. Belum lagi ditambah dengan Kristus 2-3 orang berkumpul, Kristus ada. Yang terakhir ini dengar. Di samping kita harus menjadikan firman sebagai pedoman untuk bisa mengukur ini memang Tuhan yang kita alami ini benar apa tidak. Ini, saudara benar-benar akan mengalami Tuhan apabila yang kedua, jangan berhenti hanya pada pengetahuan bahwa memang saudara mengetahui sesuai firman Allah, Tuhan ada. Itu baru pengetahuan. Tuhan hadir, kita baca tadi Kolose 1 ayat 27, Tuhan hadir, itu pengetahuan. Tapi mengetahui dengan mengalami dua hal yang berbeda. Saudara tahu ada Tuhan hadir karena saudara percaya pada Alkitab, saudara membaca Alkitab, kita mengetahui ada Allah hadir melalui pujian penyembahan. Benar. Karena itu kata Alkitab, kita mengetahui tapi mengalami tidak.
Bagaimana seseorang disebut mengalami apa yang dia ketahui itu? Saudara tidak hanya sekedar berhenti pada mengetahui bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Saudara juga harus mengetahui sifat-sifat Tuhan yang hadir itu. Tuhan itu kudus. Tuhan itu penuh kasih, kemurahan, urapan, kuasa. Jadi ketika saudara meyakini atau ketika saudara menyanyikan nyanyian, pujian di mana Tuhan bertahta di sana, saudara tidak hanya sekedar mengetahui Tuhan bertahta, tapi juga membiarkan sifat-sifat Tuhan yang bertahta di pujian-pujian itu mengimpartasi atau terimpartasi atau menyatu dengan diri kita. Sehingga saudara merasakan kekudusannya. Saudara merasakan betapa hidup saudara dibaharui. Saudara merasa kelegaan. Saudara merasa ada kekuatan ilahi yang terimpartasi, yang diberikan pada saudara. Saudara merasakan beban saudara terlepas. Tadinya saudara susah mengampuni, sulit memaafkan, kini menjadi murah hati, mudah memaafkan. Sifat-sifat Allah itu, kekudusannya, kemuliaannya terimpartasi masuk dalam diri kita, menyatu dalam diri kita. Itu namanya kita mengalami Tuhan. Kita bisa menyanyikan nyanyian penyembahan dan kita tahu di situ Tuhan bertahta, Tuhan hadir, tapi tidak mengalami perubahan apapun karena kita tidak mengalami Tuhan yang hadir itu. Dua Tawarik tadi bilang apa? Tak satu pun imam-imam itu mampu berdiri di hadapan Allah karena kemuliaan Tuhan itu. Makanya kita makin hancur hati, makin nangis, makin hormat sama Tuhan, makin sungguh-sungguh gairah itu menyala. Karena kita mengalami Tuhan. Tidak lagi dosa kiri kanan, dosa kemana. Kita mengalami Tuhan itu. Itulah yang disebut dengan kita berada di hadapan Allah. Jadi sementara saudara menyembah, memuji, saudara berdoa, saudara ada di mana saja. Dengar baik. Jangan hanya sekedar mengetahui bahwa Tuhan bertahta atau Tuhan hadir. Saudara melalui pujian penyembahan itu, saudara dibawa masuk di hadapan Allah, di hadirat Allah. Jangan hanya sekedar mengetahui itu, tapi biarkan pengetahuan saudara alami. Saudara mengalami Tuhan itu dalam diri saudara. Ini yang menjadikan kita berubah dan berbeda. Penyembah yang benar kata kitab suci. Mari kita menyanyikan nyanyian dan kita akan menyembah Tuhan.